Sobat Sehat, apa kabar Anda hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, selamat datang di HI, HIV AIDS Talk and Information. Bersama saya Gina Vita, kita akan bahas lebih lengkap informasi seputar HIV AIDS from heart to heart. Nah, tapi sebelumnya saya mau kasih tahu dulu nih buat Sobat Sehat kalau podcast ini diselenggarakan oleh YKIS, Yayasan Kemitraan Indonesia Sehat, didukung oleh AHF, Kemensos, dan juga Kemenkes. Nah, karena tadi saya sudah janji mau ngobrol soal HIV AIDS from heart to heart, jadi nggak enak kalau sendiri. Nah, saya sudah bersama dengan Mbak Nining Ivana di sini. Mbak Nining ini merupakan seseorang atau orang dengan HIV yang hobi banget nonton Korea. Bener nggak, Mbak? Pancingan loh. Bener nggak nih? Iya, Hobi banget. banget. Film apa Koreanya? Yang terakhir sih, sudahlah, jangan dibicarakan itu. Aku tahu, startup ya. Jadi pertanyaanku adalah tim Jipyong apa tim Dosang ya? Dahsyat. Kayaknya kita nggak sehati, Mbak. Nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa. Kalau Jim itu kayaknya egoisnya lama gitu ya kan? Terlalu lama deh jaga-jaga itu. Aduh, Mbak, ini bisa 5 segmen loh. Ya udah, aku lanjut. Nanti kita bikin segmen lagi ya. Tapi meskipun kita beda nih, Mbak, ya kan? Beda perspektif lah soal film Korea. Tapi kita bakal ngobrol Mbak soal HIV AIDS kan gitu. Nah, kalau dari Mbak Nining sendiri, gimana sih Mbak memandang HIV AIDS dan pertama kali tahu kalau dan juga dinyatakan sebagai penyandang HIV ini seperti apa? Sebenarnya bukan karena keinginan ya, tapi karena kondisi yang memaksa saya waktu itu harus tes HIV gitu. Tahun 2004 setelah saya pulang dari, kan dulu kan saya tenaga kerja Indonesia atau TKW ya, pulang dari Malaysia karena Malaysia itu ada syarat utama setiap warga negara Indonesia yang mau jadi buruh migran di sana wajib tes HIV, jadi mandatori. Ada beberapa tes yang harus dilalui wajib itu. Dan karena saya sudah tes di Malaysia sebelumnya di tahun 2003, hasilnya baik-baik aja semuanya. Saya pulang 2004 ke Indonesia itu sekitar bulan 2 atau bulan 3 saya lupa. Pulang terus tujuannya adalah saya mau mengganti perusahaan gitu. Karena perusahaan yang sebelumnya tuh buat saya nggak jauh beda gajinya dengan di Jakarta gitu. Jadi disitulah awal mula tesnya ya. Betul. Akhirnya saya melamar di sebuah perusahaan elektronik. Itu banyak rangkaian yang harus dilewatin. Salah satunya psikotes, terus tes selain psikotes juga tes EQ juga gitu. Karena memang hal-hal itu yang harus dilalui gitu. Jadi dari sekian ribu orang dibikin beberapa kali pertemuan, akhirnya cuma hanya beberapa puluh orang aja termasuk saya. Nah, tes yang terakhir adalah tes kesehatan. Pede dong, karena kan di Malaysia udah tes. Pasti mikirnya udah orang sehat. Sehat gitu. Karena jaraknya kan nggak jauh dari 2003 sampai 2004 itu kan cuma berapa bulan gitu. Nah, Desember, nggak kebetulan kejadiannya Desember itu. Desember 2004 tes nggak bisa pergi. Alasannya karena kesehatan itu? Kan melalui PJTKI ya, nggak boleh pergi dengan alasan saya unfit. Oh gitu. Orang kalau dibilang unfit kan berarti ada penyakit dong, tapi kok saya sehat gitu. Terus saya tanya sama PJTKI-nya, emang saya kenapa? Ya ini hasil dari lab kemarin, kamu tuh unfit di sini, kamu IMS gitu. Keterangannya IMS, tapi di situ ada beberapa kolom, salah satunya HIV yang dicentrang di yes-nya, kan ada yes dan no gitu, centang hasil gitu dong. Tapi kamu silakan tanya kembali ke klinik yang tempat kamu untuk medical check up situ. Jadi saya balik 2 hari berikutnya saya kembali ke klinik tersebut mengkonfirmasi apakah kenapa kok bisa gitu? Kok saya nggak bisa pergi, saya kok di sini ada keterangan HIV tapi saya sehat-sehat aja gitu. Dokternya menjelaskan waktu itu, iya Mbak, bahwa sampel darah yang masuk ke kami cuma Mbak aja yang reaktif HIV. Saat itu pengobatan HIV itu nggak sebaik sekarang ya. Dan dokternya pun juga tidak memberikan jawaban solusi yang bagus gitu. Jadi akhirnya saya nanya, karena yang saya tahu HIV itu penyakit yang nggak ada obatnya, udah mati dengan cepat gitu. Kondisinya tuh udah kayak
tulang belulang gitulah yang secara visual tuh nggak banget, tapi itu nggak ada di saya sama sekali gitu. Yang ada luka-luka segala macam itu nggak ada. Artinya nggak ada gejala apapun? Nggak gitu, ada, sebenarnya? ya seperti sekarang ini gitu. Jadi saya mikir ini makanya ada kesalahan kali gitu. Tapi si dokter tersebut menyarankan saya untuk cek ulang di salah satu rumah sakit besar di Jakarta. Dan akhirnya cek ulang. Cek ulang ke sana. Hasilnya? Hasilnya sama? Sama juga. Terus setelah hasilnya sama, rekomendasi dari dokter apa Mbak waktu itu? Dulu itu pengobatan HIV nggak semudah seperti sekarang ya. Saya sempat menanyakan, Dok, kalau saya pernah melihat iklan layanan masyarakat di televisi bahwa HIV itu sudah bisa diobati. Apakah saya boleh meminum obat atau mendapatkan obat itu? Dulu ada syarat-syaratnya gitu. Jadi kalau kondisinya masih bagus saya tidak akan diberikan obatnya. Jadi kalau diberikan obat, kalau orang yang dengan gejalanya berat begitu ya? Ada satu syarat yang harus dipenuhi adalah pertama, dia jumlah kekebalan tubuhnya di bawah 200 gitu. 200 itu hitungan medisnya. Sedangkan orang dengan kekebalan di bawah 200 itu biasanya sudah kondisinya sakit, ada infeksi lain penyerta yang lain gitu. Nah, kalau saya mau memulai dengan kondisi CD4 atau kekebalan tubuh saya di atas 200 itu bisa, tapi kalau tidak salah saya disarankan untuk membeli ARV dan itu harganya lumayan mahal. Berapa Mbak? Sekitaran 1 juta lebih deh setiap bulannya. Itu di tahun 2004 ya? Itu 1 jutaan? Iya. Itu 1 juta gimana Mbak? Maksudnya coba mungkin dijelaskan ya Mbak, ARV itu memang dia obat yang satu pack atau berapa kali pakai atau gimana sih? ARV itu dari beberapa macam regimen ya, tapi yang biasa kami minum itu ada 3 regimen. Keharusan ada 3 regimen. Misalnya sekarang ini saya minum nih, ada satu regimen namanya Nevirapin, satunya Zidofudin, satunya Lamivudin. Nah, 3 obat ini harus saya minum. Kalau nggak diminum, pengobatan saya nggak berhasil. Gitu. Nah, mereka menjualnya itu berdasarkan regimen atau obat yang sudah dibentuk dalam tabletnya. Misalnya kayak Lamivudin sama Zidofudin jadiin satu. Itu harganya berapa nih satu botolnya isinya 60 butir gitu. Nevirapin satu botolnya berapa? Itu kalau dikalkulasikan saat itu dokter bilang lumayan mahal, sekitar 1 jutaan lebih. Jadi saya berpikir ini kan pengobatannya nggak sebentar, kata dokter, nggak bisa sebentar, harus selamanya dan seumur hidup, bukan jangka panjang lagi. Selama saya hidup ya saya harus minum obat itu. Jadi saya pikir ya sudahlah, saya tidak bisa mengakses pengobatan yang gratis yang disediakan oleh program saat itu. Jadi kalau mau berobat secepatnya tapi harus beli dan saya nggak mampu, akhirnya saya tunda. Dan dokter hanya menyarankan kamu merubah pola hidup sehat. Oh gitu. Jadi tapi kalau ARV, tapi koreksi kalau salah Mbak ya, ARV ini tidak membunuh virus itu ya? Ya, kerjanya ARV itu memperlambat virus itu. Jadi kayak apa ya? Kayak kita punya, ini cuman simulasi aja ya. Jadi banyak musuh di dalam tubuh kita. Pada saat ARV belum dimasukkan ke dalam tubuh kita, itu musuh itu kemana-mana. Tapi pada saat ARV masuk ke tubuh kita, si ARV kerjanya untuk membuat si musuh itu adalah HIV. Dia dibuat lemah, tidak mereplikasi, yang akhirnya kekebalan tubuhnya akan banyak si orang tersebut. Jadi kalau kekebalan tubuhnya banyak, orang HIV nggak mudah sakit. Gitu. Itu kerja utamanya si ARV. Nah, si ARV ini berarti harus rutin dikonsumsi oleh orang yang mengidap penyakit HIV dong Mbak kalau gitu? Banget, jadi kepatuhan nomor 1 ARV. Terus kedua, yang pasti dengan apa ya, kayak semacam sebuah kebutuhan. Saya sudah berarti masuknya, saya mau mulai ARV itu 2005 kan, baru dapat karena kondisi saya sudah mulai sakit. 2005 baru dikasih. Karena butuh, saya pengen sehat, saya komitmen dan hasilnya berhasil di tubuh saya. Sampai hari ini saya nggak pernah putus pengobatan. Dan mengkonsumsi ARV itu iya, sampai saat ini? Sampai hari ini. Jadi ada beberapa ARV yang diminum 1 hari sekali per 24 jam.
ada yang per 12 jam. Kalau saya minum per 12 jam. Dan itu memang salah satu merubah perilaku saya untuk tepat waktu. Kalau kita minum obat lain mungkin ya suka-suka saya ya waktunya ya kadang bisa harusnya hari ini tapi hari ini enggak gitu kan, atau besok aja suruh dihabisin udah sehat saya nggak ngabisin gitu. Tapi kalau ARV kita bisa ya? nggak boleh main-main seperti itu gitu. Jadi harus waktu patuh ya Mbak ya. patuh, berkomitmen dan memang sudah menjadi kebutuhan orang tersebut Dan kewajiban gitu ya. ya nganggap ini sebuah ya kayak kita mau makan aja. Kalau kita mau nafas kita butuh oksigen gitu. Nah sama kalau saya mau sehat saya butuh ARV. Oke, nah Mbak, bicara soal tadi kan pengobatan menggunakan ARV salah satunya ya, itu juga konsumsi obat herbal gitu nggak sih? Enggak. Sebenarnya sih boleh orang dengan HIV mengkonsumsi herbal, tapi balik lagi gitu, jangan sampai melepas ARV-nya. Oke, jadi itu kunci utamanya di ARV itu ya? Betul, nggak kontrak kok, maksudnya nggak ada pelarangan, dokter pun juga nggak bisa nggak, selama obat herbalnya juga masuk akal, bisa dipertanggungjawabkan gitu, kandungannya jelas, silakan aja. Tapi kalau misalnya sampai kita datang ke sebuah pengobatan alternatif dan itu banyak dialami beberapa teman-teman saya, siapa sih orang yang nggak mau sembuh gitu aja kan ya? Jadi mengupayakan segala cara, herbal inilah, herbal itulah kan biasanya orang kayak gitu. Akhirnya si orang tersebut yang datang ke tempat pengobatan alternatif nggak tahu pengobatan HIV seperti apa, dianggapnya seperti penyakit-penyakit lainnya biasa, atau gitu ya? seperti virus-virus lainnya, menggunakan apa kata saya gitu. Si obat ARV-nya ini di stop. Gitu. Padahal ini kunci Iya. utamanya. Herbal itu adalah sebagai pendampingnya kan gitu. Nah Mbak, tapi pertanyaan gini, tadi pengobatan udah dilakukan, tapi respon dari keluarga, lingkungan sekitar ketika tahu nih Mbak Nining, oke nih, gue sakit nih, gitu. Gue ngidap HIV nih, gimana? Dulu sih memang pada saat tahu awal kan saya nggak sakit ya, jadi masih denial gitu, masih enggak lah gua enggak. Tapi 2 kali tes meyakinkan bahwa memang ada virus dalam tubuh, tapi gimana caranya saya tidak menularkan ke orang lain, itu yang pertama gitu. Jadi hal yang saya lakukan pertama sebelum keluarga tahu, saya menambah pengetahuan saya tentang HIV, bagaimana saya hidup dengan HIV, bagaimana saya berdamai dengan HIV. Itu yang harus saya lakukan pertama kali. Kenapa? Karena ini ada di dalam tubuh saya, suka nggak suka, mau nangis kayak apapun, kayak nonton drama Korea ya, berhari-hari nangis, itu nggak akan hilang juga HIV. Harusnya dihadapi. Betul, Oke, diterima. Tapi Mbak Nining sebelum dinyatakan mengidap HIV gitu, sempat nggak sih Mbak tahu gejala-gejalanya, sempat tahu informasi seputar itu nggak? Aware nggak soal itu? Sempat mendengar selinting, maksudnya selinting itu artinya nggak jelas ya. Nah, zaman apa dulu kata tuh orang, apa kata orang zaman gitu dulu ya? tuh HIV itu cuma jadi sebuah momok yang menakut-nakuti gitu. Tapi bukan dikupas edukasinya harus seperti apa untuk supaya nggak kena itu kan. Tapi pada saat saya remaja, kan waktu itu kan umurnya 21 tahun. Pada saat saya remaja, HIV itu menjadi hal yang cuma untuk nakut-nakutin aja. Lu jangan lu jangan ngesek gitu, jangan jajan sama cewek pekerja seks, ntar kena HIV. Jadi di kepala saya HIV itu hanya bisa tertular oleh teman-teman pekerja seks, terus sama teman-teman di komunitas gay. Jadi saya bukan pekerja seks, saya bukan gay, jadi saya nggak akan tertular. Nah itu pengetahuan yang harus disampaikan ke sobat sehat ya Mbak ya, bahwa Betul. nggak hanya pekerja seks, gay dan lain sebagainya, tapi bisa juga kalau Mbak Nining lihat ada juga Mbak kayak misalnya ibu rumah tangga dan lain-lain. Dulu tren penularan transmisi HIV itu banyak dan tertinggi itu memang di teman-teman komunitas minoritas ya, maksudnya di populasi kunci kalau kita bilang kayak teman-teman gay gitu ya kan, teman-teman pekerja seks, teman-teman IDU. Jadi udah kelihatan gitu komunitas-komunitasnya. Sekarang boleh lihat data terbaru dari Kementerian Kesehatan Indonesia. Siapa angka yang lumayan tertinggi orang yang tertular dengan HIV? Bukan dari 2 kelompok itu? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga justru yang paling tinggi? Ya, dan transmisi transmisi penularannya itu dulu trennya tinggi, yang paling tinggi itu pengguna narkoba suntik. Tapi sekarang tidak, transmisi seksual. Artinya semua orang, mau dia gay atau dia hetero atau dia homo,
bisa tertular HIV.